Assalamualaikum. Nah, kalian tahu tak nih apa nih? Yang saya pegang ini, iya betul. Yang itu betul jawabnya, ini drone. Wow. Tapi tahu tak kalian kalau drone ini dia berkembang, kenapa dia cepat berkembang? Itu karena kebutuhan untuk kegiatan perperangan. Kok bisa pula? Nah, tahu kalian kisahnya nih. Kita akan cerita tentang itu. Tapi setidaknya di awal-awal kita bicara dulu lah tentang bagaimana sejarah perkembangan drone. Nah, sejarah perkembangan drone itu tak lepas dari keinginan lah orang untuk terbang. Nah, dalam literatur Yunani kuno itu ditemukan bahwa orang itu mau terbang itu oleh Python, terbang di angkasa. Kalau di Mesir kuno lain pula, dikenal adanya Khenshu, dewa bersayap, itu sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Ada pula yang namanya Cherubim, banteng bersayap dengan kepalanya manusia, itu dari Assyria. Kalau dalam Yunani itu namanya Ikarus, yang dikenal bisa terbang. Nah, kalau Ikarus ini dia terbang karena terlalu pengen dekat dengan matahari, sayapnya meleleh, jatuh dia ke laut. Nah, kalau dalam 1001 malam mungkin kita mendengar pula namanya yang flying carpet. Nah, itu punya Aladin kalau kita dengar ada ceritanya. Kalau dalam pewayangan Indonesia, kenal pula kita namanya Gatot Kaca. Itu sebenarnya kisah-kisah bahwa manusia itu nak terbang seperti itu. Jadi drone itu salah satu cikal bakalnya itulah bahwa manusia itu pengen menciptakan alat yang bisa terbang. Di awal abad 16 itu kalau kenal kalian namanya Leonardo da Vinci, jenius itu dari Itali. Dia dibuat pula dia pelajari itu anatomi burung, macam mana dia burung itu bisa terbang. Kemudian ditulisnya teori tentang mekanisme terbang di tahun 1505. Dirancang pula dia sama dia mesin terbang dengan struktur sayap kelelawar. Itulah panjang memang kalau kita bercerita tentang orang nak terbang nih. Nah, kalau kita percepat sedikit, itu tahun 1900 Nikola Tesla dibuat dia konsep kontrol balon ya. Ini di Nikola Tesla ini dia masa hidupnya 1856 sampai 1943. Dibuat dia balon nirkabel yang tidak pakai kabel tapi bisa dikontrol. Nah, jadi tahun 1915 ada pertempuran udara, kendaraan udara nirawak, tidak pakai awak dia. Nah, maka di penggunaan balon ini yang saya bilang tadi bahwa drone itu salah satu perkembangannya ternyata karena untuk kebutuhan perang. Jadi dibuat dia. Jadi 8 September 1915 itu ada dipakai pemakaian bom udara dijatuhkan di atas kota London. Nah, di tahun selanjutnya 1916 itu ada upaya pula itu untuk menggunakan kendaraan udara nirawak yang dikenal dengan target udara. Ini Archibald Montgomery. Target itu dikendalikan dia dari darat ya oleh Hewitt Sperry. Secara otomatis pula diintegrasikan dalam kontrol jarak jauh. Inilah yang kalau dikenal dengan sebutan bom melayang. Kalau kalian tahu pula ini di tahun 1917 ini ada pesawat Buk Catering. Ini dikenal pula dengan Catering Aerial Torpedo. Terbangnya dalam modenya otomatis ya. Jadi macam itulah perkembangan drone itu yang zaman dulu tuh untuk perang itu. Memang niat betul orang nih ya untuk menggunakan pesawat bisa bikin ledakan untuk buat bom dia. Nah, kalau yang agak canggih sedikit itu tahun 1951 itu mesin jet pertama kali digunakan untuk dikontrol ya. Ini proyek ini namanya Teledyne Ryan Fire B. Tipenya tipe pertama. Habis itu tahun 1955 itu terjadi pula penerbangan pertama pesawat tanpa awak untuk mengintai pesawat radio. Tahun 59 penerbangan tak berawak itu baru
kasih nama tuh namanya UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Sekarang mungkin itulah cikal bakal yang kita kenal sekarang, nama dia itu dengan drone. Tahun 1960 diluncurkan program UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Nama kodenya Red Wagon. Lalu pada Agustus tahun yang sama tuh terjadi pula penerangan helikopter Girodin QH-50A, tapi tak pakai awak di situ di Maryland. Seperti itulah berkembangnya bahwa drone itu ternyata berkembangnya untuk bawa senjata, untuk bawa bom. Berkembang sampai sekarang. Tapi apakah drone itu berkembangnya karena untuk perang aja? Tak juga lah. Jadi drone itu juga untuk kepentingan sipil juga. Ya, kalau kalian tahu ini ya, yang saya pegang ini kan mereknya DJI. Itu sudah berkembang pula drone dengan gaya dia, drone-nya yang 4 ya, apa aja baling-baling dia. Tak sama macam helikopter. Helikopter tuh baling-balingnya yang di atas satu, tidaknya 2 lah ya, yang di satu di atas, satu di belakang untuk pengontrol dia. Tapi apakah drone ini untuk perang aja? Enggak juga lah. Drone ini juga untuk fotografi ada juga, dipakai untuk geografi. Itu kalau sejarahnya pula, itu dikenal fotografi udara pertama itu namanya Gaspar Felix Tonacon, dikenal dengan nama Nadar. Foto tuh pakai balon udara, memang teknologinya udah lama betul ya, sampai berkembang sampai sekarang ya. Kalau sekarang tak pakai pesawat udara lagi ya, sudah pakai teknologi yang mantap betul pokoknya. Kalau di waktu perang dunia pertama, ini digunakan juga untuk nengok kondisi musuh, pun dipakai pula. Dalam perang dunia pertama itu ditengok macam apa musuh tuh keadaannya, kondisi dia, parit dia yang ada di situ. Karena dulu kalau perang kan pakai parit, orang digali dia parit. Nah, untuk tahu dia parit itu dipoto dulu. Kalau udah tahu ya mudah untuk menghancurkan musuh. Nah, tapi teknologi drone ini ternyata jauh pula di atas, pakai satelit pula dia. Ada pula satelit cuaca namanya TIROS. Yang pertama dia di 1 April 1960. Dibuat tuh foto satelit bumi pertama ya. Jadi udah pakai itu teknologi dia. Balik kita lagi ke drone yang ini nih, yang berkembang nih, macam yang saya pegang nih, DJI. Ini tahun 2006 dia, namanya Frank Wan. Dia mahasiswa teknik di Hong Kong University of Science and Technology. Dibangun dia perusahaan untuk memenuhi hasrat terhadap helikopter. Jadi kalau DJI itu, kalau kalian tahu singkatannya Dajang Innovation. Dajang Innovation. Kalau Prancis bikin itu di 2010 Parrot AR drone. Diluncurkan untuk produk pertama untuk konsumen drone. Kalau sekarang udah banyak lah ya drone-drone macam ini nih. Udah bisa aja diterbangkan ya. Untuk kebutuhan hobi dan macam-macam lah macam itu. Jadi dari cerita awal tadi itu bisa kita simpulkan aja lah ya, bahwa adanya drone ini munculnya itu karena gagasan manusia tuh nak melayang, nak melambung tinggi, dia nak terbang macam burung. Jadi begitu juga ya, kalau dalam sinematografer itu pengen juga teknologi untuk terbang ini dikendalikan untuk pakai nirkabel supaya gambar itu bisa diambil. Kemudian biaya pun murah. Kalau pesawat kan mahal betul. Kalau pesawat terbang dikendalikan udah besar, dia susah pula mengendalikannya. Tapi kalau sudah pakai drone, mudah lah dia, lebih mudah, lebih murah dia. Nah, kalau kita mendengar drone zaman sekarang mungkin lebih banyak yang macam ini ya. Ini kalau ini kan sedang berlipat, coba saya buka dulu ya. Nah, mungkin kalian mengenal macam inilah drone itu ya. Tapi tak ya, drone itu banyak jenis dia. Ada yang multirotor, ini termasuk multirotor nih, ada 4 ya. Ada juga yang 6.
Ada yang namanya fixed wing itu kayak pesawat terbang ya, kayak airplane. Kemudian apalagi ada pula hybrid drone. Nah, dia kadang-kadang dia bisa ke atas macam ini, habis itu dia terbangnya macam pesawat biasa. Pokoknya banyak lah ya. Kemudian juga ada racing drone. Nah, itu khususnya untuk balapan tuh. Ada juga military drone. Kalau sekarang, sekarang drone itu mungkin kalau kita bisa bagilah jenis drone itu, ada drone militer, ada yang untuk fotografi, ada yang untuk pertanian, ada yang untuk industri, ada yang untuk mengirim paket mengirim makanan dan lain sebagainya. Ada juga yang drone yang memang untuk pengukuran pakai GPS dia. Kemudian ada juga yang untuk balapan ya banyaklah macam itu jenis-jenis drone. Jadi itulah kira-kira ya, kita berbicara tentang drone itu, kita bicara tadi bagaimana sejarah drone tuh. Jadi kita hanya bisa menggunakan aja, tapi tahu pula kita sejarahnya. Ternyata drone itu ya, ternyata berkembangnya drone itu tak hanya karena kebutuhan untuk terbang, tapi kadang-kadang dipakai juga untuk orang perang, untuk nengok musuh, untuk menjatuhkan bom. Jadi kalau dengan ada drone ini lebih mudah lah ya. Kalau kita dulu macam orang moto udara itu pakai pesawat, begitu juga kalau misalnya buat film itu pakai helikopter di syuting. Kalau udah pakai drone ya kalian tinggal dari bawah aja ya, kalian kontrol dari bawah, tengok gambar dia, selesai dia. Macam itulah kira-kira untuk bicara kita kali ini. Kalau kalian nak kira-kira kalau yang untuk lainnya kita bicara apa, cobalah kalian ketik di kolom komen, mana tahu bisa pula kita kan cerita-cerita tentang hal yang pengen kalian ketahui ya. Sampai jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.